Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mulai. Pada bab suhu dan kalor ini kita akan bahas 4 bagian. Yang pertama adalah suhu, tentang termometer, kalibrasi termometer, kemudian B pemuaian, C kalor, dan D perpindahan kalor. Pada sesi ini kita akan bahas tentang suhu bagian yang A. Sedangkan untuk B, C, dan D di sesi berikutnya. Definisi suhu. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu dan panas memiliki arti yang berbeda. Suhu dan kalor adalah dua besaran yang berbeda. Mengapa demikian? Suhu dinyatakan atau menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Sedangkan panas atau kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat menyebabkan perubahan suhu. Dari pengertian tersebut, benda yang panas mempunyai suhu tinggi, sementara benda yang dingin akan mempunyai suhu yang rendah. Kemudian, termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda, karena kita tidak bisa mengukur suhu suatu benda itu dengan kulit kita, misalnya dengan menempelkan kulit atau tangan kita ke dahi seseorang yang katanya suhu tubuhnya panas. Mungkin tangan kita sebelumnya habis cuci tangan, jadi mungkin dingin. Kemudian ditempelkan pada dahi seseorang. Nah, akan terasa lebih panas. Jadi tidak efektif, kurang valid untuk mengukur. Maka dari itu digunakan termometer, alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda yang valid. Termometer bekerja dengan memanfaatkan sifat-sifat fisik benda akibat perubahan suhu. Pada saat kita memanaskan atau mendinginkan suatu benda, sampai pada suhu tertentu, beberapa sifat fisik benda tersebut berubah. Ya, kalau benda dipanaskan, nanti ada beberapa hal yang berubah. Sifat benda yang bisa berubah akibat adanya perubahan suhu disebut sifat termometrik. Nah, ini yang menjadi dasar dari termometer. Contoh sifat termometrik adalah panjang logam, volume zat cair, hambatan listrik suatu kawat, tekanan dan volume gas, dan filamen lampu pijar. Ini adalah bagian-bagian dari termometer. Ini mungkin kalian sudah tahu ya. Yang paling atas sendiri ada ruang hampa. Lalu di dalamnya ada pipa kapiler. Pipa kapiler ini pipa yang ada istilah pipa rambut, jadi di dalam yang kecil sekali ya. Kemudian di luar ini ada tangkai kaca dengan dinding tebal, jadi dindingnya tebal. Lalu di dalam pipa kapiler ini diisi air raksa. Air raksa itu berarti termometernya warnanya putih mengkilat, yang warnanya merah itu berarti alkohol diberi warna merah. Yang terakhir ini adalah pentolan dengan dinding tipis. Ya, ini untuk nanti menyesuaikan dengan benda atau mungkin
zat yang akan diukur, sehingga di sini harus tipis dindingnya supaya langsung peka menyesuaikan dengan suhu yang akan diukur. Termometer berupa dinding kaca yang di dalamnya berisi zat cair, yaitu raksa atau alkohol. Pada suhu yang lebih tinggi, raksa dalam tabung memuai. Ini zat cairnya di sini. Jadi prosesnya dengan proses pemuaian. Sehingga menunjuk angka yang lebih tinggi pada skala. Sebaliknya pada suhu yang lebih rendah, raksa dalam tabung menyusut, sehingga menunjuk angka yang lebih rendah pada skala. Ya, di sini. Bagaimana menentukan sebuah skala pada termometer yang belum ditetapkan skalanya? Yang pertama, menentukan titik tetap bawah. Pada umumnya dipilih titik beku air, yaitu suhu campuran antara es dan air pada tekanan normal. Nomor 2, menentukan titik tetap atas atau TA. Dipilih titik didih, yaitu suhu ketika air mendidih pada tekanan normal. Jadi pada titik tetap bawah ini titik beku air, kemudian di sini titik didih pada saat air mendidih ya. Kemudian 3, menentukan jumlah skala di antara titik-titik tetap. 4, memperluas skala di luar titik tetap. Ya, ini langkah-langkah untuk menentukan, mungkin kalau kalian membuat termometer gitu ya, buatlah skalanya, titik tetap bawah, atas, dan juga skala-skala yang lain. Agar termometer bisa digunakan untuk mengukur suhu, maka perlu ditetapkan skala suhu. Terdapat 4 skala yang digunakan dalam pengukuran suhu: Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur dan Kelvin. Terdapat 2 skala suhu yang sering ya, antara lain Celsius dan Fahrenheit. Titik tetap skala Celsius dan Fahrenheit menggunakan titik beku dan titik didih air. Titik beku ini yang bawah, titik didih air adalah titik tetap atasnya. Titik beku suatu zat merupakan temperatur di mana wujud padat dan wujud cair berada dalam keseimbangan atau tidak ada perubahan wujud zat. Sebaliknya, titik didih suatu zat merupakan temperatur di mana wujud cair dan wujud gas berada dalam keseimbangan. Berikut ini adalah skala-skala suhu yang sering digunakan antara lain Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Skala Celsius. Untuk skala Celsius, titik bekunya, titik normalnya, titik S dipilih sebagai 0 derajat Celsius, dan temperatur titik didih normalnya air juga titik uap dipilih sebagai 100 derajat Celsius. Di antara titik S dan titik uap terhadap 100 derajat pada 100 skala. Pada termometer yang menggunakan skala Celsius, temperatur yang lebih rendah dari temperatur titik S biasanya ditandai dengan angka negatif, jadi yang di bawah 0 ya. Skala Fahrenheit. Untuk skala Fahrenheit, temperatur titik beku normal titik S dipilih sebagai 32 derajat Fahrenheit, 32 derajat F, dan temperatur titik-titik didih normal air atau titik uap dipilih sebagai 212 derajat Fahrenheit. Di antara titik S dan titik uap terhadap 180 derajat, ada 180 skala. Skala Kelvin, jadi untuk Kelvin ini hanya skala karena tidak ada termometer Kelvin, maka untuk menentukan suhunya itu tidak ada derajat ya, langsung K begitu. Pada dasarnya skala Kelvin sama dengan skala Celsius atau 1/100. Hanya saja skala Kelvin dimulai dari suhu 0 mutlak, 0 Kelvin, yang besarnya sama dengan min 273,15 derajat Celcius. Sehingga untuk suhu es mencair sama dengan 273,15 Kelvin, dan air mendidih sama dengan 373,15 Kelvin ya. Kita sering mengatakan skala yang 0 derajat Celcius ini sama dengan 273. Untuk 100 derajat Celcius kita samakan dengan 373. Kita bulatkan. Keseimbangan termal. Jika kita ingin memperoleh air hangat, kita bisa mencampur air panas dengan air dingin.
kita bisa mengatakan air panas memiliki suhu tinggi, sedangkan air dingin memiliki suhu rendah. Setelah dicampur, perlahan-lahan air panas menjadi dingin, sebaliknya air dingin menjadi hangat. Beberapa saat kemudian, campuran air panas dan air dingin berubah menjadi air hangat. Adanya air hangat menunjukkan bahwa suhu campuran air panas dan air dingin telah sama. Ketika campuran air panas dan air dingin mencapai suhu yang sama, keduanya dikatakan berada dalam keseimbangan termal. Ya, ini adalah penyamaan skala dari Kelvin, Celsius, dan Fahrenheit. Ya, tadi sudah diterangkan semuanya, titik tetap Kelvin, Celsius, ini 0, 32, 273, yang atas 100, 373, dan 212. Dan seterusnya, mungkin kalian sudah paham, karena materi ini sudah pernah dibahas di SMP. Sekarang persamaannya, konversinya adalah L min L0 per LT min L0 sama dengan X min X0 per XT min X0. Ini keterangannya semuanya ya. L-nya suhu menurut termometer 1, L0 titik tetap bawah termometer 1, LT titik tetap atas termometer 1, X-nya suhu menurut termometer 2, X0-nya titik tetap bawah termometer 2, XT-nya titik tetap atas termometer 2. Ya, ini penyamaan. Misalnya Celsius pada suhu 10 ya. Kemudian berapa pada suhu Raoult atau Fahrenheit. Berapa skala pada Kelvin gitu. Berdasarkan persamaan yang sebelumnya, kita dapat melakukan konversi di antara keempat skala seperti tabelnya. Ini tabelnya, kita bisa ringkas ya. Celsius ke Fahrenheit berarti F-32, ke Kelvin berarti K-273, untuk Raoult sama perbandingannya, dan seterusnya. Ini dibaca sendiri. Jenis-jenis termometer. Berdasarkan zat termometriknya, termometer dapat dibedakan menjadi termometer zat padat, termometer zat padat menggunakan prinsip perubahan hambatan logam karena zat padat ya, terhadap suhu. Ini kelebihan kata-kata ya. Suhu sehingga sering juga disebut sebagai termometer hambatan. Biasanya termometer ini menggunakan kawat platina halus yang dililitkan pada ini kurang A mika dan dimasukkan dalam tabung perak tipis tahan panas. Ini termometer platinanya. Ini adalah termometer zat padat. Lanjut adalah termometer gas. Termometer gas ini menggunakan prinsip pengaruh suhu terhadap tekanan. Bagian alat ini sama seperti nanometer, pipa U yang berisi raksa mula-mula permukaannya sama tinggi. Jika salah satu ujungnya dihubungkan dengan ruangan yang berisi ya ini ya, berisi gas bertekanan, maka akan terjadi selisih tinggi di sini. Ini hanya ya. Ini gambar aslinya, ini aslinya ya, ini gambar skemanya. Kemudian pembagian termometer berdasarkan penggunaannya. Termometer laboratorium, termometer yang biasanya digunakan untuk eksperimen di lab ya, kita sudah mengenal ini. Termometer badan ya, kita sudah tahu ini seperti ini. Ya, selesai. Sekarang latihan soal.
Mohon maaf Bu Titi tidak memberikan contoh soal ya, karena ini materinya sudah pernah dibahas di SMP. Ini pengulangan saja tentang kalibrasi termometer dan pengetahuan umum tentang sekitar termometer. Soalnya ini. 1. Suhu suatu ruang adalah 50 derajat Celcius. Tentukanlah suhu ruang ini jika diukur dengan termometer Kelvin dan Fahrenheit. Ya, dari Celcius menjadi Kelvin dan Fahrenheit. Nomor 2, suatu termometer X jika dipakai untuk mengukur suhu air mendidih pada tekanan udara normal, ternyata suhunya 125 derajat X. Dan pada es yang sedang melebur, bersuhu min 25 derajat X, maka untuk suhu 40 derajat Celcius, termometer X akan menunjukkan suhu berapa. Nah, ini kalibrasi termometer ya. Jadi ada X dan ada C. Lalu C-nya 40 derajat Celcius. Berapa yang ditunjukkan X? Nomor 3, ubahlah ke dalam derajat Celcius, derajat Reaumur, dan derajat. Ini bukan pakai. Kalau Kelvin tidak menggunakan. Ya, dalam Kelvin ya. Dari yang A 77 derajat Fahrenheit, B 220 derajat Fahrenheit, C min 4 derajat Fahrenheit, dan D min 76 derajat Fahrenheit menjadi CR dan K. Nomor 4. Pada suatu hari, skala yang ditunjukkan oleh termometer Celcius 120 derajat lebih rendah dari skala yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit. Hitunglah berapa derajat Reaumur dan berapa derajat Kelvin pada saat itu. Jadi di sini lebih rendah 128 terhadap Fahrenheit ya. Pada saat itu ini termometernya Celcius ya. Silakan dianalisa. Pasti kalian bisa mengerjakannya sebagai tugas-tugas yang pertama. Ya, ini tadi mohon maaf Bu Titi kali ini tidak memberikan contoh soal. Jadi langsung soal karena materi ini sudah pernah dibahas di SMP dan ini materi di bab suhu dan kalor ini materi yang paling mudah karena hanya mengulang di SMP. Isinya tentang pengetahuan umum tentang apa itu termometer, jenisnya dan lain-lain, dan juga tentang kalibrasi, tentang pembagian skala, perubahan skala, penyamaan skala pada termometer. Sampai sekian dulu anak-anak pertemuan fisika kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa pesan Ibu 3M.